Cara mengganti kantong stoma sendiri. Jadi kantong stoma itu kapan harus ganti? Karena memang banyak saat ini yang menggunakan kantong itu tadi satu ya, dia berharap bahwa kantong yang dipakai itu bisa berlangsung lama. Halo semuanya, selamat datang di acara Bisik Ostomed, bincang asik para ostomed. Saya Tuti, saya telah menjadi seorang ostomed kurang lebih 15 tahun dengan stoma di perut saya. Ya, di sini saya akan berbagi pengalaman panjang saya seputar stoma saya dengan Anda semua, dan semoga info ini bermanfaat untuk Anda semua. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas sesuatu yang sering kali ditanyakan oleh ostomed-ostomed baru, yaitu bagaimana cara mengganti kantong stoma sendiri. Nah, saat ini saya sangat senang sekali karena bisa ditemani oleh Nurse Kana Pajar. Beliau adalah expert di bidang stoma dan beliau akan mengajarkan kita bagaimana memahami bagaimana cara mengganti kantong stoma sendiri. Halo Nurse. Halo Mbak Tuti, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Masya Allah, senang sekali aku hari ini bisa ketemu sama Mbak Tuti, teman-teman sekalian. Karena hari ini Mbak Tuti akan banyak banget ya menceritakan, sekaligus mengajarkan, sekaligus memberikan salah satu tips dan trik tentang bagaimana cara mengganti kantong. Betul Mbak Tuti? Betul, tapi bukan aku. Jadi aku yang praktek, Nurse yang ajarin yang jelaskan fungsi dari masing-masing aksesoris stoma. Oke, jadi aku hari ini tuh diminta banyak banget itu untuk bisa membantu bagaimana cara solusi kalau seandainya ada terjadi permasalahan pada penggunaan kantong. Ya, tema hari ini adalah bagaimana cara mengganti kantong stoma sendiri. Ya, karena banyak sekali ostomed baru yang baru operasi itu masih bingung, masih tabu. Jadi mereka tuh nggak tahu gimana cara mengganti kantong stoma sendiri. Ya ampun, padahal memang ketika seseorang sudah dipasang stoma butuh untuk belajar secara mandiri gimana cara untuk ganti ya, karena kita kan butuh mandiri ya nggak? Yuk. So, jadi gimana nih Mbak Tuti? Langsung ke ruang perawatan, gimana cara ganti kantong stoma sendiri. Oke, teman-teman sekalian, saksikan terus kegiatan kita. Halo sahabat sekalian, jadi di kesempatan ini kita coba untuk melakukan perawatan ya bersama dengan Mbak Tuti, dan ini sekarang dia sudah ready untuk teman-teman melakukan atau nanti ngelihat cara bagaimana melakukan penggantian kantongnya. Dan hari ini kita udah nyiapin apa aja Mbak Tuti? Udah siapin, ada sabun cuci, barrier, ada seal, ada pasta. Ini ada kantong beberapa jenis, nanti Pak Kana yang jelasin ya. Oke. Dan teman-teman, karena itu udah disiapin sama Tuti, tapi kita harus tahu juga dong fungsi dan kegunaannya. Jadi boleh teman-teman sekalian kita lihat satu persatu. Oke, jadi teman-teman sekalian, jadi ini kita bisa melihat kebutuhan daripada perawatan stoma. Di sini saya sudah nyiapin ya beberapa peralatan. Jadi ini yang pertama kali kita siapin adalah kantong ya. Jadi kantong ini nih ada beberapa jenis teman-teman. Jadi ini kantong ada yang one piece bentuknya kayak gini, dan ini khusus untuk anak-anak, ukurannya cukup kecil. Jadi salah satu yang biasanya kita akan lihat itu dari kantongnya ya, ini ada bentuknya transparan. Kalau yang begini itu ya ini juga flat ya, ini flat, kemudian dia transparan, kemudian flat. Ini flat, jadi kalau kita lihat dari samping tuh dia nggak ada cembung, sedangkan yang ini itu dia ada cembungnya ya, ada cembung kayak gini, ini namanya convex. Dan kalau warnanya kayak gini, ini bukan transparan teman-teman, namanya opak, sehingga ini biasanya akan kita berikan untuk kasus-kasus kondisi stoma yang udah cukup bagus dan nggak perlu lagi dievaluasi setiap saat. Dan ini juga dia bukan hanya tadi ada one piece, tapi ada two piece juga, jadi ada 2 biji kayak gini nih, bentuknya kayak gini ya, bentuknya kayak gini. Oke. Dan ini kita bisa lakuin untuk perawatannya nanti, jadi bisa dibuka, dia modelnya dibuka. Jadi dibuangnya bisa di sini
bisa dibuka lewat. Ya, jadi buangnya itu dia bisa dari sini langsung dengan cara dibuka. Kemudian ininya bisa diganti lagi dan dipakai lagi gitu. Nah, ini bentuk yang dikenal dengan two piece. Kalau ini namanya one piece gitu ya. Nah, kebanyakan tuh orang kenapa kok bisa iritasi tuh dipakainya kayak gini teman-teman gitu tuh, yang cuman hanya plastik doang. Kemudian pakai double tip dan biasanya ini nggak tahan lama gitu. Nah, kemudian ada lain yang kita siapin untuk pencucian, yaitu kita siapin di sini adalah sabun. Kemudian ada remover, jadi untuk ngebersihin juga sama. Nanti pakai air kali ya dibasuhnya, Pak? Ya, dipakai air tetap. Jadi kita tetap siapin. Teman-teman boleh mempersiapkan nanti NaCl atau aqua ya, karena ini kan sama kayak anus ya, jadi kita bersihinnya kayak kita siap BAB ya pasti pakai air, ini juga pakai air. Kemudian persiapan selanjutnya itu kita siapin yang namanya penggaris ya, jadi kita ukur untuk diameter dari si stomanya. Kemudian kita siapin ada namanya seal teman-teman, kayak gini nih untuk tambahan kalau seandainya ada pasien-pasien nanti di bagian sistomanya mungkin ada bagian lekukan atau bagian dia dalam, sehingga nanti bisa ditambahin dengan gunain seal. Terus di sini juga ada plester ya, plester teman-teman boleh siapin nanti untuk memfiksasi setelah kita pasang di bagian pinggir stomanya agar tidak terjadi kebocoran dengan cepat, dan dia mampu untuk memfiksasi agar kalau seandainya aktivitas sehari-hari itu masih tetap lengket bagus. Kemudian kita siapin ada kasa teman-teman sekalian, jadi kasa ini boleh disiapin teman-teman sekalian. Setelah itu kita ada juga namanya powder. Nah, powder ini adalah untuk pasien-pasien yang terjadi iritasi, jadi kita bisa gunain powder nanti di sekitar stomanya yang mungkin akan terjadi yang namanya iritasi. Dan selanjutnya ini ada namanya pasta, jadi bentuknya begini ya teman-teman, kayak pasta gigi cuman dia lebih padat, dan ini digunain juga di sekitar stoma untuk kasus-kasus misal ada celah pada saat kita ngelakuin penggantian kantong. Si pasta ini menjadi salah satu pilihan ya. Dan selanjutnya gunting, ini butuh banget untuk gunting nanti si lingkaran ini, karena mungkin teman-teman bisa lihat nih lingkaran ini tuh punya banyak ukuran, jadi dari 15 sampai 65 ya. Jadi kita lihat berarti ukuran mentoknya adalah 65, sedangkan yang paling terkecil itu 15 gitu. Ya teman-teman nanti bisa gunting sesuai dengan ukuran si stomanya dari hasil pengukuran ya. Dan kemudian di sini ada namanya skin barrier ya. Jadi untuk kasus-kasus pasien misalnya mudah banget kita ketahui cairannya mungkin encer ataupun dia urine atau feses yang encer. Nah, ini kita bisa kasih skin barrier nih di samping kulit sekitar stomanya biar tidak terjadi yang namanya iritasi gitu. Dan ya tadi saya bilang ini kita siapin ada namanya NaCl teman-teman, atau teman-teman boleh pakai air mineral ya. Sekarang kita akan coba untuk demonstrasikan di semuanya ya, untuk teman-teman sekalian pantengin terus. Oke teman-teman sekalian, ini dengan Mbak Tuti hari ini yang dimana bentuknya kita bisa ngelihat ya, ini stomanya Mbak Tuti di tengah ya. Ini dia stomanya, bagus ya teman-teman ya, ukurannya kecil, kemudian kantongnya juga belum bocor. Nah, ini yang dipakai sama Mbak Tuti, miring sini Mbak Tuti. Ini namanya adalah one piece, dimana di sampingnya tuh dipasangin plester, dan nanti ini kita coba untuk buka barengan Mbak Tuti. Dan ini bawahnya ada drainable ya, yang bisa dibuang langsung. Jadi kalau ini keluar pupnya, kemudian ditampung di sini, kemudian Mbak Tuti bisa buang sesuai dengan kebutuhan. Nah, sekarang Mbak Tuti akan buka terlebih dahulu. Nah, itu dibuka dulu teman-teman pakai namanya skin remover. Jadi skin remover ini cukup aman teman-teman untuk menggunakan, jadi kita nggak pakai lagi kayak air kayak gitu, nggak pakai alkohol ya. Skin remover ini itu adalah salah satu alat yang digunakan untuk proses mempermudah pengangkatan. Nah, jadi ini kita angkat teman-teman sekalian. Ini diangkat sama Mbak Tuti ya. Siapin kantongnya, jadi Mbak Tuti buka. Nah, biasanya ini klipnya ya yang nggak dibuang ya teman-teman sekalian. Nah, ini Mbak Tuti ngebersihin di area stomanya.
kita bersihin di area sini. Nah, ini bagian-bagian atasnya yang masih ada plester teman-teman sekalian. Iya, plasternya susah nih. Nah, ini kita lihat dibuka sama Mbak Tuti. Nah, kita lihat ya bentuk daripada si stomanya Mbak Tuti cukup bagus ya. Kemudian samping-sampingnya di stomanya itu tidak ada yang namanya iritasi. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Jadi stoma ya bisa dipegang, boleh. Jadi stoma ini nggak sakit teman-teman sekalian, jadi bisa langsung dipegang. Kayak gitu. Jadi sama halnya kayak tadi yang saya sudah jelaskan di awal, stoma ini adalah lubang buatan, tapi memang ini diberikan di dinding perut gitu, sama kayak anus ya, fungsinya sama kayak anus. Kalau misalnya mau pakai sabun, boleh pakai sabun. Boleh pakai sabun, jadi teman-teman mau pakai sabun. Ini soalnya udah pakai remover, Ya, udah jadi nggak merasa usah pakai sabun lagi ya. udah merasa bersih. Jadi kerasa kan keset atau enggak ya itu sama diri kita sendiri. Tinggal dikeringin aja ya, nurse. Terus sekali, jadi tinggal dikeringin aja. Ini kenapa aku nggak keluar? Karena kadang-kadang katanya pas dibersihin suka keluar. Mbak Tuti ini kolostomi memang, tapi kalau misalnya pasien dengan ileostomi itu biasanya di bagian kanan, sedangkan bagian kiri ini sering dipakaikan untuk kolostomi. Nah, sekarang kita lakukan pengukuran. Kita ukur teman-teman sekalian ya. Ini ukurannya ada 22 mili. Ya, milimeter. Jadi kita mau ngelakuin untuk pemasangan kantong 20 mili. Jadi tekniknya itu sudah ditunjukin Mbak Tuti. Tadi 22 mili ya. Jadi kita buatin lingkaran. 22. Kemudian baru kita lakuin pemotongan Gunting. ya. Nah, kalau gunting hati-hati nih di bagian bawahnya ya. Jadi harus diangkat dulu seperti ini. Oke, ini ditarik dulu, kemudian baru digunting. Jangan sampai nanti bocor. Boleh ditunjukin ke sini Mbak Tuti. Nah, yang kita gunting. Ya, digunting teman-teman. Nanti bekas gunting itu kan agak tajam, jadi bisa dihaluskan dengan cara ditaruh tangan ya teman-teman kayak gini. Dimasukin ke dalam ya, Sip. Nah, jadi kalau misalnya mau pakai pasta, teman-teman tuh bisa langsung pakaikan pasta di atas permukaan ini. Mbak Tuti enaknya gimana biasanya, langsung atau di situ? Aku sih enaknya langsung di sini. Oke, ya. Jadi teman-teman untuk pemasangan itu bisa di sini langsung dipakai, atau langsung di pinggiran daripada stomach. Kan ini agak susah nih, jadi langsung dipakai ke kantongnya ya, di sekeliling kantong itu dipasang. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, sekeliling kantong Juga keras. ya. Ini kita pasangin ya di bagian ini teman-teman sekalian. Ini pastiin dia semua sisi-sisinya. Boleh dikasihin air basah. Udah kok basah. Nah, kemudian diratain, membentuk ya, dibentuk maksud saya dengan model kita bentuk sesuai dengan lingkaran. Kemudian setelah itu ya, setelah lingkaran kita ituin, kemudian baru nanti dipasangkan ke kantong stoma. Kalau stoma folder tuh? Nah, stoma folder itu nanti kita boleh pasangin langsung di sekitar, jadi kita boleh tempel ini sekitarnya. Nanti boleh Mbak Tuti itu ratain ya. Ini tuh nggak boleh banyak-banyak banget deh sih. Ya, Takutnya nggak nempel. betul. Jadi stoma foldernya cuma hanya kita kasih di sekelilingnya saja, dan itu tidak boleh banyak, karena kalau banyak itu nyebabin dia nggak lengket. Terus langsung tempel. Tekniknya tuh dari bawah dulu kita pastiin ya, lengket dia di bawah, kemudian dipasangin di atasnya. Nah, jadi bentuknya sahabat kayak gini nih teman-teman sekalian. Nah, dan ini kita pastikan dia betul-betul menempel di semuanya. Kemudian baru kita pasangkan, pastikan ya, pastikan yang ini nih ya, biasanya ini kan udah kita pakai, boleh dibuka nggak?
Nah, ini teman-teman, kan dia begini ya, kebuka begini ya. Nah, ini kita pasangin dia pakai klip, namanya ini klip. Di klip ini boleh kita langsung pasangin ke kantong stoma. Oke, kemudian ya ditutup. Nah, oke, udah selesai. Kemudian baru samping-sampingnya dipasangin pakai plaster. Ya, kita pasangin semuanya. Nah, tarang, sudah selesai ya. Ini kita pasang ya. Tadi modelnya yang one piece ya, dan ini sudah dipasangin belnya, sudah dipasangin juga plasternya, sehingga dia merekat kuat dan Mbak Tuti bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Oke teman-teman sekalian, itu dia tadi ya cara bagaimana mengganti kantong ya, sekaligus kita bisa memilih beberapa produk yang tadi kita bisa gunain sama Mbak Tuti dalam proses penggantian kantong. Saya mau tanya, jadi kantong pas tadi ukur kantong stoma itu boleh gak dilebihin 2 mili? Oke, jadi untuk penggantian kantong stoma itu biar dia tidak terlalu mencekik ya, beberapa kondisi stoma tuh kadang-kadang kan dia masih udem ya. Kebetulan Bu Tuti tadi nggak udem, makanya dia bisa ngepasin. Tapi kalau misalnya dia di awal udem tuh boleh kok kita lebihin. Karena stoma tuh kadang suka kembang kempis. Jadi tujuannya tadi 2 mili itu kita besarin atau kita lebihin agar bisa ada space pada saat stoma itu mungkin kita melakukan aktivitas agak kayak ruku, kemudian sujud yang bisa memacu sirkulasi darah ke sana untuk bisa membuat dia jadi kembang gitu. Jadi dia besar gitu maksudnya ya. Jadi kantong stoma itu kapan harus ganti? Indikatornya adalah kalau bocor. Tapi Pak, gimana kalau misalnya nggak bocor? Nah, biasanya itu 3 hari, 3 sampai 4 hari itu bisa teman-teman ganti. Kalau wafernya udah gatel, ganti aku. Itu biasanya Mbak Tuti kalau seandainya wafernya gatel, nah Mbak Tuti juga ganti. Terus kalau kantongnya udah kecium bau nggak enak, itu ganti pasti aku. Oke, kalau aku boleh tanya, kegiatan itu sampai dia nggak gatel, kemudian nggak bau nggak enak, itu kira-kira berapa hari? 4-5 hari sih kalau aku. Tadi kan saya bilang kan prosesnya tuh 3 hari untuk minimal penggantian. Karena kalau enggak ya tadi akan dirasain banyak kayak Mbak. Dan itu apalagi gatel, bau terus Mbak. Iya, gatel, bau, warna si kantongnya udah nggak enak, bocor, udah pasti ganti aja. Karena bentuknya biasanya tuh ada feses ya, bekas-bekas fesesnya yang menyebabkan dia warnanya berubah jadi kuning biasanya, atau abu-abu gitu ya, atau coklat ya. Gitu. Satu lagi yang mau aku tanya. Jadi apa yang harus dilakukan ostomed saat kantongnya rembes? Oke, yang pertama kalau bisa itu jangan sampai panik ya, jangan panik. Karena kalau panik mungkin membuat peristatik usus itu bisa berjalan lebih kenceng gitu, sehingga produktivitasnya tuh akan terus keluar. Jadi jangan panik. Sudah, kemudian teman-teman bisa mastiin di mana area yang bocor. Boleh nanti kondisinya kalau seandainya tiba-tiba bocor, kemudian lagi pakai baju, bagian itu kalau bisa ditahan sama kita, sudah ditahan, kemudian cari alternatif, salah satunya tuh kamar mandi, pasti harus ke sana dulu. Nah, ini tuh kenapa diwajibkan untuk para ostomed mempersiapkan kit untuk pengganti sebenarnya, tas kit untuk penggantian daripada si kantong stoma tadi. Nah, isinya apa ya tadi mungkin yang setelah kita diskusiin di awal tadi ya persiapannya gitu ya. Dan kemudian setelah itu pergi ke kamar mandi. Kalaupun kondisinya di sana sulit ini ya untuk proses kamar mandi, teman-teman ya berarti harus cari tempat yang mungkin bisa privasi sedikit ya. Terus kondisinya boleh tadi bersihin lah modelnya dengan cara Mbak Tuti. Oke, makasih Nes. Oke, sama-sama. Ilmunya sangat bermanfaat banget. Iya. Kenapa sih kita tuh butuh sama Mbak Tuti berdiskusi dengan teman-teman sekalian? Karena memang banyak saat ini yang menggunakan kantong itu tadi satu ya,
dia berharap bahwa kantong yang dipakaikan tuh bisa berlangsung lama. Padahal ya teman-teman sekalian, ini tuh punya batas waktu untuk digunain. Jadi kalau tadi udah sampai 5 hari, nggak bakalan deh rekomendasi kita juga, karena mungkin salah satunya akan terjadi iritasi di sekitar stomach. Ya. Oke, jadi kalau gitu teman-teman sekalian, ini dia ya tutorial dari kita berdua, yaitu dengan saya Kana Fajar. Saya Tuti. Oke, kita pamit undur diri dan jangan lupa teman-teman saksikan terus kegiatan kita untuk Bisik Ostomed dan jangan lupa like, subscribe, and comment. Nah, bagi kamu yang mau konsultasi seputar stoma, kamu boleh komentar di kolom komentar kami. Jangan khawatir, kami akan terus membahas topik-topik seputar stoma di episode-episode berikutnya. Lalu, yang mau langsung datang untuk perawatan, bisa kunjungi klinik kami di Boker Center Bogor, Jalan Kiai Haji Soleh Iskandar, Cibadak, Tanah Sareal, Bogor. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya biar kamu nggak ketinggalan informasi tentang stoma. Sampai jumpa, dadah!